Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas seorang permaisuri dari Kekaisaran Rusia yang nantinya menjadi seorang ibu dari Tsar terakhir. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas salah satu permaisuri dari kerajaan Inggris yang rela turun langsung ke medan perang walau pada saat itu dirinya sedang mengandung. Dirinya adalah Catherine dari Aragon. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami, untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Catherine dilahirkan di Istana Uskup Agung di Alcázar de Henares di dekat Madrid pada malam tanggal 16 Desember 1485. Ia merupakan putri bungsu Fernando II, Raja Aragon, dan Isabel, Ratu Castilla. Catherine berpostur pendek dengan rambut panjang berwarna merah, memiliki mata besar yang berwarna biru, berparas bundar dan berkulit pucat. Catherine dididik oleh Alessandro Gherardini yang merupakan seorang juru tulis Ordo Suci. Ia belajar aritmatika, kanon dan hukum perdata, sastra klasik, silsilah dan lambang sejarah, filsafat, agama, dan teologi. Dia adalah seorang penganut Katolik yang taat dan kepercayaan agamanya yang kuat memainkan peranan utama di kemudian hari. Di usianya yang dini, Catherine dianggap sebagai istri yang ideal untuk Arthur yang merupakan seorang pangeran Wales. Baik Catherine dan Arthur menikah dengan perwalian pada tanggal 19 Mei 1499 dan berlangsung dengan bahasa Latin sampai Arthur berusia 15 tahun ketika diputuskan bahwa mereka cukup dewasa untuk menikah. Saat Catherine dari Aragon tiba di London, ia membawa sekelompok pelayan Afrika dengannya, termasuk salah satunya diidentifikasikan sebagai pemain trompet John Blank. Mereka adalah bangsa Afrika pertama yang tercatat tiba di London pada saat itu dan dianggap sebagai pelayan yang mewah. Catherine dan Arthur bertemu pada tanggal 4 November 1501 di Domesfield, Hampshire. Tidak banyak yang diketahui mengenai kesan pertama mereka satu sama lain. Tetapi Arthur pernah menulis kepada mertuanya bahwa ia akan menjadi seorang suami yang baik dan memberitahukan orang tuanya bahwa ia akan sangat bahagia untuk melihat paras calon istrinya yang cantik. Setelah menikah, Arthur dikirim ke kastil Ludlow di perbatasan Wales untuk memimpin Dewan Wales di perbatasan, sebagaimana tugasnya sebagai Pangeran Wales beserta istrinya yang menemaninya. Pasangan ini tinggal di Castle Lodge Ludlow. Beberapa bulan kemudian mereka jatuh sakit, kemungkinan terserang penyakit menular yang disebut penyakit keringat yang melanda kota tersebut. Arthur meninggal pada tanggal 2 April 1502 dan Catherine sembuh dari sakitnya dan menjadi janda. Meninggalnya Arthur menjadikan status Catherine berubah menjadi Putri Wales Janda atau Dowager Princess of Wales. Pada titik ini, Henry VII menghadapi tantangan menghindari kewajiban untuk mengembalikan mas kawin Catherine sebesar 200.000 dukat kepada Raja Fernando yang setengahnya belum Henry terima. Setelah meninggalnya istri Henry, permaisuri Elizabeth dari York, pada Februari 1503, Henry berniat untuk menikahi Catherine sendiri. Namun, pertentangan dari Raja Fernando dan pertanyaan mengenai keabsahan anak dari mereka nantinya mengakhiri gagasan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, disepakati bahwa Catherine akan menikah dengan putra kedua Henry VII, yakni Pangeran Henry, Adipati York yang berusia 5 tahun lebih muda dari Catherine.
Pernikahan Catherine dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1509, 7 tahun setelah kematian Pangeran Arthur. Ia menikah dengan Henry VIII yang baru saja naik tahta. Di dalam sebuah upacara pribadi di gereja Greenwich, ia berusia 23 tahun dan raja sendiri baru beranjak 18 tahun. Dengan ini, Catherine secara resmi menjadi permaisuri Inggris. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni, prosesi tradisional malam penobatan untuk Westminster disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat dan membentuk kerumunan besar sebagaimana tradisi. Pasangan akan menghabiskan malam sebelum pemahkotaan mereka di Menara London pada hari Minggu di pertengahan musim panas, yakni pada 24 Juni 1509. Henry VIII dan Catherine dimahkotai bersama oleh Uskup Agung Sainsbury di sebuah upacara yang megah di Westminster Abbey. Penobatan tersebut diikuti oleh perjamuan di Westminster Hall. Banyak ksatria yang dilantik di dalam upacara penobatan itu. Pada bulan berikutnya, banyak acara-acara sosial yang diselenggarakan oleh permaisuri yang baru untuk masyarakat. Ia membuat kesan yang baik dan diterima dengan baik oleh rakyat Inggris. Pada tanggal 31 Januari 1510, Catherine melahirkan secara prematur seorang putri yang lahir mati. Seorang putra dinamai Henry lahir pada hari raya tahun baru 1511. Pada tanggal 22 Februari 1511, pangeran kecil itu tiba-tiba meninggal dan penyebab kematiannya tidak tercatat. Tahun 1513, Catherine kembali hamil, tetapi ia kembali keguguran ketika Henry kembali dari Prancis. Bayinya kemungkinan lahir prematur atau meninggal tak lama setelah dilahirkan. Pada bulan Desember 1514, ia kembali memiliki seorang bayi laki-laki, juga dinamai Henry yang lahir mati. Pada tanggal 18 Februari 1516, Catherine melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu diberi nama Mary dan dibaptis 3 hari kemudian dengan sebuah upacara yang besar di gereja Observant Friars. Tahun 1518, Catherine kembali hamil untuk yang terakhir kalinya. Ia melahirkan seorang putri pada tanggal 10 November. Namun bayi itu hanya hidup selama beberapa jam atau selama beberapa minggu. Catherine hamil setidaknya sebanyak 6 kali. Pada tanggal 11 Juni 1513, Henry melantik Catherine sebagai wali penguasa Inggris ketika ia pergi ke Prancis untuk kampanye militernya. Pada saat rakyat Skotlandia menyerang kerajaan, Catherine berkendara ke utara dengan zirahnya untuk mengendalikan pasukan. Meskipun ia sedang hamil besar pada saat itu, ia melahirkan seorang putra yang lahir mati pada sekitar bulan Oktober. Ketaatan keagamaan Catherine meningkat saat ia berusia lanjut. Begitu juga minatnya dalam dunia pendidikan. Ia terus memperluas pengetahuan dan memberikan pelatihan kepada putrinya. Pendidikan di kalangan perempuan menjadi populer yang sebagian terjadi karena pengaruh Catherine. Ia juga menyumbangkan uang dalam jumlah yang besar ke beberapa perguruan tinggi. Meski pernikahan mereka telah menghasilkan satu orang putri yang hidup sampai usia dewasa, Mary, Henry tetap beranggapan bahwa keberadaan pewaris laki-laki masih sangat penting dan tak dapat digantikan oleh perempuan. Wangsa Tudor masih baru dan keabsahan masih diuji. Tahun 1525, Henry VIII tergila-gila oleh Anne Boleyn, seorang dayang permaisuri Catherine yang berusia 9 tahun lebih muda dari Henry. Henry mulai mengejarnya. Catherine pada saat itu sudah tidak dapat memberikannya keturunan lagi. Henry mulai percaya bahwa pernikahannya dikutuk dan mencari konfirmasi dari Alkitab yang ditafsirkan bahwa jika seorang pria menikahi istri saudaranya, maka pasangan tersebut tidak akan memiliki keturunan. Meskipun pernikahan Catherine dengan Arthur belum disempurnakan dan Catherine bersumpah mati bahwa ia masih perawan ketika menikah dengan Henry. Penafsiran Henry atas Alkitab mengartikan bahwa pernikahan mereka adalah dosa di mata Tuhan. Masalah ini menjadi topik yang panas di dalam upaya Henry untuk mendapatkan izin dari Paus untuk membatalkan pernikahan dengan Catherine. Setahun kemudian, Catherine diusir dari istana dan ruangannya diberikan kepada Anne Boleyn. Pembatalan pernikahan Henry dan Catherine juga diikuti dengan pencabutan status anak perempuan mereka, Mary, sebagai seorang putri.
Mary dinyatakan sebagai anak tidak sah atau anak haram dan kehilangan haknya atas tahta. Henry menikahi Anne Boleyn di dalam sebuah upacara rahasia. Beberapa sumber berspekulasi bahwa Anne telah hamil pada saat itu dan Henry tidak ingin mengambil risiko memiliki anak haram karena lahir sebelum menikah. Namun, yang lain bersaksi bahwa Anne yang telah melihat saudarinya Mary Boleyn dijadikan sebagai gundik raja dan kemudian dicampakkan sewenang-wenang menolak untuk tidur dengan Henry sampai mereka resmi menikah. Cerita mengenai Anne Boleyn telah pernah kami bahas. Bagi yang penasaran dapat dilihat di playlist kami ya. Kembali lagi, Henry membela keabsahan ikatan mereka dengan menunjukkan bahwa Catherine sebelumnya telah menikah. Jika ia dan Arthur telah menyempurnakan pernikahan mereka, istilah untuk pasangan yang telah berhubungan intim, maka Henry oleh hukum kanon memiliki hak untuk menikah lagi. Pada tanggal 23 Mei 1533, Cranmer duduk di pengadilan khusus yang diadakan di Dunstable Priory untuk memutuskan keabsahan pernikahan Henry dengan Catherine. Menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah meskipun Catherine bersaksi bahwa ia dan Arthur tidak pernah melakukan hubungan badan selama masa pernikahan mereka yang singkat. Di sisi lain, Cranmer menyatakan bahwa pernikahan Henry dan Anne sah 5 hari kemudian pada tanggal 28 Mei 1533. Sampai akhir hayatnya, Catherine merujuk dirinya sendiri sebagai satu-satunya istri Henry dan permaisuri Inggris yang sah, dan para pelayannya terus memanggilnya dengan gelar tersebut. Henry menolak status Catherine sebagai permaisuri dan menyebutnya Putri Wallace Janda, mengidentifikasikan bahwa dia hanya berstatus sebagai janda Pangeran Arthur. Catherine diasingkan ke Kastil The Moor pada musim dingin tahun 1531 atau 32. Tahun 1535, ia dipindahkan ke Kastil Kimbolton. Di sana, ia mengurung dirinya sendiri di dalam sebuah ruangan yang hanya ditinggalkan untuk menghadiri misa. Meski sesekali ia diizinkan untuk menerima pengunjung, ia dilarang untuk melihat putrinya, Mary. Mereka juga dilarang untuk saling berkirim surat. Tetapi, para pendukung mereka diam-diam mengantarkan surat-surat di antara keduanya. Henry menawarkan baik kepada Catherine dan Mary izin untuk bertemu dan mengunjungi satu sama lain jika mereka mengakui Anne Boleyn sebagai permaisuri. Namun, tawaran itu ditolak oleh keduanya. Pada akhir Desember 1535, ketika ia merasa ajalnya mendekat, Catherine membuat surat wasiat dan menuliskan kepada keponakannya, Karl V, Kaisar Romawi Suci, yang memintanya untuk melindungi putrinya. Catherine meninggal di Kastil Wimbledon pada tanggal 7 Januari 1536. Keesokan harinya, berita kematiannya sampai di telinga raja. Pada hari pemakaman Catherine, Anne Boleyn keguguran seorang putra. Desas-desus kemudian beredar bahwa Catherine telah diracuni oleh Anne atau Henry atau keduanya karena Anne mengancam akan membunuh Catherine dan Mary pada beberapa kesempatan. Kabar itu muncul setelah pembalseman jenazah Catherine. Diketahui bahwa terdapat warna hitam di jantungnya yang kemudian disebabkan oleh racun. Ahli medis modern sepakat bahwa perubahan warna jantung bukan karena racun, melainkan disebabkan oleh kanker, penyakit yang tidak dipahami pada saat itu. Catherine dimakamkan di Katedral Patenburg dengan format upacara yang diadakan sebagaimana untuk memakamkan Putri Wallace, bukan untuk seorang permaisuri. Henry tidak menghadiri pemakamannya dan melarang Mary untuk menghadirinya pula. Di kemudian hari, anak perempuan Henry dan Catherine, Mary naik tahta sebagai Ratu Inggris. Baiklah, itu adalah fakta singkat mengenai permaisuri Catherine dari Aragon yang sempat turun ke medan perang walau sedang mengandung putra mahkota. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.